Sampai Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, demikian pula Syekh Al-Albani menyatakan bahwa seruan apapun yang menyuruh umat Islam saat ini untuk berjihad, maka itu adalah seruan yang keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan satu video di mana video tersebut itu ada nasihat yang sangat berharga dari Ustadz Zulkarnain Muhammad Sanusi, yaitu tentang terkait masalah Palestina. Apakah kita menyahut panggilan jihad, yaitu oleh sekelompok yang ada di sana, yaitu jihad untuk melawan kaum kafir. Nah, teman-teman, jadi inilah penjelasan yang sangat detail sekali dari Ustadz Zulkarnain Muhammad Sanusi. Oke, teman-teman, kita langsung saja, mari kita simak videonya. Kalau bilang perang total, pertama siapa yang mengajak perang total itu? Anda sebagai apa? Ya, kita sebagai rakyat jelata, itu tentunya nggak boleh. Sebagai ulama pun misalnya, itu nggak boleh dia berbicara perang total. Perang total itu wewenang pemerintah. Karena itu disepakati di dalam buku-buku fikih, salah satu syarat jihad syar'i, jihad itu harus dipimpin oleh kepala negara. Ini jihad secara fisik ya, harus dipimpin oleh kepala negara. Dalilnya, karena tidak pernah diketahui ada sebuah jihad apapun yang ditegakkan oleh Nabi kecuali dipimpin oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para sahabat tidak pernah ada yang menegakkan sebuah perlawanan apapun kecuali dengan izin dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai kepala negara. Itu ditegaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits Abu Hurairah di riwayat Bukhari dan Muslim. Ini selalu saya beri garis bawah ya, dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ini maaf bukan hadits dari kantong saya. Kadang sebagian orang terlalu mempertanyakan, kok bisa jihad harus dibawa kepala negara, pimpinan kepala negara. Ini haditsnya riwayat Bukhari Muslim. Dimaklumi di kalangan orang-orang yang berilmu. Rasulullah SAW bersabda, innamal imamu junnah yuqatalu mi waraihi. Sungguhnya kepala negara itu adalah perisai, dilakukan peperangan di belakangnya. Namanya perang, jihad itu harus dipimpin oleh kepala negara. Kemudian jihad itu disyaratkan harus ada kemampuan, harus ada wilayah. Makanya ketika kaum muslimin berada di Mekah, mereka belum punya wilayah, tidak ada syariat jihad di situ. Dan sepakat para ulama sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa jihad itu nanti disyariatkan setelah Nabi hijrah ke Madinah. Itu pun syariatnya secara bertahap, ada 4 tahapan. Tidak langsung perang terbuka begitu, ada tahapannya. Iya. Dan ini dimaklumi. Karena itu syariat ini ada maksud-maksudnya, ada keagungannya, ada hikmah dan rahasia-rahasia di dalamnya. Dan itu ditekuni oleh orang-orang yang berilmu. Makanya tidak boleh ada yang berbicara sembarangan, apalagi mengumumkan perang total. Perang total. Ya, dan ini perlu digarisbawahi juga ya, perang total misalnya sebagian orang, oh kita harus perang total, kita boikot produk-produk orang kafir. Ya, Anda sebagai apa memboikot? Memboikot produk itu bukan ranah orang per orang lagi. Itu ranah pemerintah. Sebab di situ ada hubungannya dengan masalah produk yang diperlukan oleh masyarakat secara umum. Ada hubungan bilateral antara sebuah negara dengan negara yang lain. Ada hubungan berbagai hukum-hukum fikih beredar di situ. Dan pemerintah diberi wewenang di situ. Karena itu di kaidah fikihnya, al-imamu, tasarruful imamu fir ra'iyah, tasarruful imam fir ra'iyah, manutun alal maslahah. Apa yang dilakukan oleh seorang pemimpin di tengah rakyatnya, itu dibangun di atas kemaslahatan. Jadi ini sudut, ya, satu sisi ya, mengatakan perang total. Yang lainnya lagi mengatakan kita tidak perlu ikut campur dengan urusan Palestina dan Israel. Ini juga tidak benar ya. Pertama itu menyelisihi
dari ketegasan-ketegasan kepala negara kita dan pemerintah kita yang punya wewenang di dalam hal ini. Kemudian yang kedua, itu salah besar, maka tidak perlu diurusi. Itu artinya kalau dia berbicara dari sudut keamanan, ideologi negara, justru urusan ini kalau tidak diurus oleh pemerintah, itu bisa memasukkan orang-orang yang membawa ideologi-ideologi yang menyimpang. Pemahaman-pemahaman radikalisme. Ikhwanul Muslimin bisa masuk di situ, Hizbut Tahrir bisa main di situ. Tapi kalau pemerintah mengaturnya, masuk di dalamnya, memberikan pencerahan-pencerahan yang baik, maka ini orang-orang tidak ada panggung untuk berbicara. Sama di dalam penggalangan dana dan menyalurkan bantuan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Ya. Kalau pemerintah membuka celah, membuka suatu pintu, suatu jalan, semua rakyat Indonesia ingin membantu saudaranya di Palestina lewat jalan ini, maka itu akan lebih berarti untuk saudara-saudara kita di sana. Tepat sasarannya. Tepat sasarannya ya. Padahal yang mereka perlukan. Nah, itu perlu ikut campur pemerintah di dalam hal tersebut. Dan ada hubungannya dengan orang Indonesia. Dari sudut lain, itu dari sudut, saya membahasnya dari sudut hubungan di dalam tata negara. Dari sudut keyakinan kita sebagai seorang muslim, membantu seorang muslim itu bukan hal yang sifatnya sunnah atau dianjurkan. Itu kewajiban membantu orang-orang yang dizalimi. Bahkan kepala negara muslim itu punya kewajiban untuk membebaskan Masjidil Aqsa dari genggaman tangan orang-orang Yahudi. Kecuali orang yang punya udzur. Dan dimaklumi ya di dalam hal ini, kekuatan dan semua orang punya kekuatan untuk hal itu. Betul. Jangan mengatakan Indonesia ini punya kekuatan misalnya dia bisa. Itu belum tentu. Ya, sampai Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, demikian pula Syekh Al-Albani menyatakan bahwa seruan apapun yang menyeru umat Islam saat ini untuk berjihad, maka itu adalah seruan yang keliru. Umat Islam tidak ada kekuatan. Senjata-senjata umat Islam di bawah kepemimpinan seorang pemimpin muslim, itu kalau dibandingkan dengan persenjataan orang-orang kafir, kata Syekh Ibnu Utsaimin, itu seperti kembang api di hadapan senjata-senjata mereka. Dan itu mungkin biasa kita saksikan pada kejadian-kejadian yang menimpa saudara-saudara kita di Palestina. Ya. Dan ini harus menjadi pikiran. Karena itu jihad itu perlawanan atau mengatakan tidak boleh begini, itu bukan dengan akal saja atau bukan dengan emosi, bukan dengan semangat, tapi harus ditimbang dengan timbangan syar'i. Iya. Timbangan yang benarnya. Dan doa untuk saudara-saudara kita itu penting untuk selalu kita mendoakan mereka, membantu mereka di dalam membenahi keberadaan masalah-masalah mereka, walaupun dengan dakwah di jalan Allah, saling menasihati, ya. Dan jangan meremehkan masalah doa. Saya yakin banyak dari doa-doa umat Islam ini sudah dikabulkan oleh Allah. Sudah dikabulkan oleh Allah terkait dengan saudara-saudara kita di Palestina. Akan kehancuran orang-orang Yahudi. Tapi kehancurannya itu kapan? Iya. Itu bukan urusan kita. Itu hikmah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu di dalam Al-Quran disebutkan doanya Nabi Musa alaihi salam di surah Yunus. Ya, wa qala Musa, Rabbana innaka ataita fir'auna wa malahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya, Rabbana liyudillu an sabilik, Rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adabal alim. Ini doanya Nabi Musa. Kemudian Allah terangkan pada ayat setelahnya, qad ujibat da'watukuma. Telah dikabulkan doa kalian berdua. Ya, doanya Nabi Musa sudah diterima. Fir'aun akan dibinasakan. Tapi apakah Fir'aun langsung dibinasakan? Enggak. Itu disebutkan oleh sejumlah ahli tafsir bahwa dari jarak pemberitaan doa Nabi Musa diterima dan binasanya Fir'aun itu sekitar 40 tahun. 40 tahun. Sekitar 40 tahun. 40 tahun. Jadi adanya keterlambatan di dalam hal tersebut itu ada hikmah besar.
Mungkin kita punya dosa-dosa yang perlu kita bertobat darinya. Iya, betul. Mungkin kita punya kesalahan-kesalahan yang harus kita perbaiki. Mungkin ada kerenggangan hati-hati di antara umat Islam yang perlu dieratkan. Mungkin banyak perkara dan hikmah yang bisa dipetik dari hal tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dan taufik untuk semuanya. Wallahu taala a'lam. Alhamdulillah, kita sudah mendengarkan penjelasan dari Ustadz Zulkarnain Muhammad Sunusi, yaitu tentang terkait masalah jihad di Palestina. Jadi teman-teman yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita itu kalau berjihad itu bukan memakai hawa nafsu, melainkan dengan ilmu, harus ditimbang dengan ilmu syar'i. Karena kalau kita ingin melakukan jihad untuk melawan orang-orang kafir, kita harus izin dengan pemerintah dahulu. Adakah pemerintah kita ini mengizinkan? Karena yang memimpin jihad itu adalah kepala negara. Nah, teman-teman, jadi kita jangan sampai kita itu jangan sampai terbawa emosi ya. Kemudian kita itu jangan terlalu emosi tentang terkait masalah ini ya. Kita tunggu dulu apakah pemerintah kita ini membolehkan untuk berjihad. Nah, teman-teman, jadi bumi Palestina ini adalah bumi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 5 kali. Dan yang paling jelas adalah ayat pertama surat Al-Isra. Sudah sepantasnya negeri kaum muslimin seperti Palestina itu dijaga oleh kaum muslimin, dan agar kaum muslimin itu melawan orang-orang yang merampas tanah Palestina, yaitu orang-orang Yahudi. Semoga Allah melaknatnya ke atas mereka, dan semoga Allah membinasakan mereka, yaitu mereka menjajah tanah kaum muslimin yang ada di Palestina. Maka wajib kaum muslimin itu untuk mengusirnya dan memeranginya agar mereka itu keluar dari tanah Palestina. Kemudian yang harus diketahui, jihad itu adalah puncaknya Islam. Sebagaimana dalam hadis Mu'az bin Jabal, Nabi SAW bersabda, pokoknya perkara adalah Islam, tiangnya adalah sholat, dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah. Namun, kita tidak sepantasnya mengangkat panji jihad itu tidak pada tempatnya, atau menempatkan jihad bukan pada tempat yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ada sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhu telah menyebutkan sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Islam dibangun atas 5 hal. Lalu seseorang itu berkata, dan jihad. Orang tersebut itu bermaksud mengatakan bahwa jihad itu adalah termasuk salah satu rukun Islam yang 5. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, jihad merupakan hal yang baik, tapi inilah yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jihad bukan termasuk rukun Islam yang ke-5, dan jihad akan terus sampai ada di hari kiamat, dan tidak akan sirna selamanya. Akan tetapi, jihad itu mempunyai syarat-syarat yang harus ditunaikan, atau sebelum melakukannya, yang telah dijelaskan oleh para ulama. Jihad mengandung sebab-sebab yang bersifat maknawi, pendidikan, akidah, dan materi. Sebab-sebab yang bersifat akidah dan pendidikan adalah aplikasi penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menolong agama Allah. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, apabila kalian menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong kalian. Al-Quran Surat Muhammad ayat 7. Kemudian Allah Azza wa Jalla juga berfirman di dalam Al-Quran, dan Allah akan pasti menolong orang-orang yang menolong agamanya. Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 40. Oleh karena itu, teman-teman, kita harus menolong agama Allah dulu, hingga kemudian Allah menolong kita. Lalu ada pertanyaan, apakah makna menolong agama Allah? Yaitu maknanya kita itu menegakkan agama Allah, dan kita menegakkan syariat Allah, dan kita menjadi hamba Allah yang sesungguhnya. Itulah makna menolong agama Allah. Kemudian perkara yang kedua, yaitu bersifat dengan materi ataupun jasmani. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, persiapkan apa-apa yang sanggup kalian persiapkan, dari kekuatan fisik maupun kuda-kuda yang ditambatkan. Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 60. Akan tetapi ya teman-teman, mana yang lebih utama kita mempersiapkan, apakah dengan senjata, sedangkan akidah kita itu berantakan, dan akhlak kita seperti akhlak orang-orang Yahudi, dan kebiasaan kita seperti kebiasaan orang-orang Yahudi. Karena ada hadis Nabi SAW, yaitu kebiasaan kita ini mengikuti kebiasaan orang-orang kafir. Nabi SAW bersabda, yang artinya kalian akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan kaum sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga mereka pun masuk ke lubang biawak pun sekalian kalian mengikuti. Para sahabat lalu bertanya, Yahudi dan Nasoro?
Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa lagi kalau bukan mereka? Nah, demikian teman-teman. Jadi dalil akli dan nakli serta realita memperkuat bahwa hal yang pertama yang harus dilakukan adalah yaitu menanamkan agama Allah dalam diri kita. Yaitu dengan kita menalam agama Allah dan kita kembali kepada Allah. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya apabila kalian telah berjual beli dengan cara inah dan kalian telah mengambil ekor-ekor sapi, redho dengan persawahan, serta kalian meninggalkan jihad, Allah akan menimpakan kehinaan kalian dan tidak akan dicabut kehinaan itu hingga kalian kembali kepada agama kalian. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah ya tadi penjelasan dari Ustaz Dzulkarnain Muhammad Sunusi, yaitu tentang terkait masalah jihad di jalan Allah. Jihad ini memang kita wajib untuk menolong kaum muslimin, namun kita harus ada tata caranya dalam berjihad yang syar'i. Nah, teman-teman, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.